Pertengkaran berujung pembunuhan istri oleh seorang suami di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Jenazah bocah diperkirakan berusia 6 tahun mengambang di aliran kanal banjir Barat Tanjung Duren, Jakarta Barat. Tembakan peringatan dilepas polisi saat menyergap pria yang diduga menikam pemuda di Bandar Lampung, Lampung. Halo, selamat siang. Anda menyaksikan Patroli bersama saya, Pratiwi Kusuma. Kita buka patroli hari ini dari Jawa Barat, pemirsa, di mana kebocoran pada tabung gas LPG 3 kg memantik kebakaran rumah di Kota Bogor. Bahkan terjadi pula ledakan yang membuat 3 orang penghuni rumah terluka. Salah satu perabotan rumah tangga berupa kasur ini hangus tak bersisa akibat ledakan di sebuah rumah kontrakan di Kota Bogor, Jawa Barat. Yang lebih parah lagi, ledakan yang membakar bagian dapur itu juga melukai 3 orang penghuni rumah. Ya, kebocoran pada tabung gas LPG 3 kg jadi penyebab ledakan terjadi. Ditengarai sisa bocoran uap gas seketika membuat api menyembur usai salah satu korban menyalakan lampu. Ibu Teti ini sedang memasangkan gas di dapurnya, Pak. Nah, ternyata gas 3 kilo itu bocor. Akhirnya Ibu Teti ini menukarkan gas itu ke warung yang dia beli. Dan setelah ditukar, gas itu aman. Tetapi gas yang pertama bocor itu ternyata sudah mengeluarkan uap. Dan akhirnya terjadi ledakan yang mengakibatkan kebakaran. Luka bakar sebesar 50% mengharuskan ketiga korban menjalani perawatan di RSUD Kota Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Gara-gara suami menggoda janda yang lewat depan rumah, pasangan suami istri di Kabupaten Lombok Tengah, NTB cekcok hingga berujung pembunuhan. Istri tewas dianiaya oleh suaminya. Warga geger saat mengetahui tetangganya seorang wanita tewas di Waduk Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Ada luka memar di kepala dan tubuhnya. Aparat pun memeriksa sejumlah saksi, termasuk suami dan tetangga korban. Setelah mendapat cukup alat bukti, aparat menetapkan suami korban sebagai tersangka. Pasutri itu mulainya bertengkar. Pasalnya korban cemburu melihat suaminya menyapa seorang janda yang lewat di depan rumahnya. Menurutnya sang istri lalu mengucapkan perkataan kasar hingga ia memukul kepala istrinya itu berulang kali dengan kayu. Ia lalu membuang jenazahnya ke waduk. Cekcok di sawah. Ini persoalan rumah tangga atau apa? Persoalan rumah tangga. Sempat bertengkar hebat. Sempat bertengkar hebat. Penyebab cekcoknya apa? Cemburu. Dari korban cemburu terhadap suaminya. Oh, suaminya diduga selingkuh gitu? Diduga selingkuh. Korban cemburu. Kini tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Riyadi Sulhi melaporkan dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Seorang warga di Buleleng, Bali tewas dianiaya 3 pria. Pengeroyokan lantaran korban diduga berselingkuh dengan istri dari keluarga ketiga tersangka. Ketiga pria ini tak berkutik saat digiring aparat di Mapolres Buleleng, Bali. Mereka dilaporkan karena telah menganiaya lelaki bernama Wayan Budra hingga tewas. Mereka berdalih pengeroyokan itu dipicu kecurigaan terhadap korban yang berselingkuh dengan istri sang paman. Ya, korban ditemukan berada di rumah seorang wanita berinisial KS tanpa keberadaan sang suami di rumah. Ketiga tersangka memergoki dan menganiaya warga desa Umejero tersebut. Korban yang babak belur sempat dilarikan ke rumah sakit. Naas, ia meninggal dunia sehari setelah kejadian. Ketiga tersangka melakukan kekerasan bersama-sama terhadap korban karena emosi melihat istri dari paman tersangka atas nama Komang S melakukan perbuatan perzinahan dengan laki-laki lain yang bernama Wayan Budre saat suaminya tidak berada di rumah. Para tersangka kini mendekam di balik jeruji dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Putu Setiawan melaporkan dari Buleleng, Bali. Pemirsa, seorang pramukantor atau office boy di Koperasi Cirebon, Jawa Barat mengamuk dan menebaskan parang ke sejumlah karyawan. Akibatnya 4 orang terluka, 1 diantaranya akhirnya tewas.
Garis polisi terpasang di kantor Koperasi Desa Kebon Turi, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. Di lokasi inilah seorang pramuka kantor atau office boy menyerang 9 karyawan koperasi menggunakan senjata tajam. Insiden berdarah terjadi saat 9 karyawan menggelar rapat di ruangan kantor koperasi. Ia tiba-tiba masuk, kemudian mengunci pintu dari dalam dan mengeluarkan parang. Pria berusia 23 tahun itu lantas menyerang secara membabi buta hingga membuat 4 karyawan terluka. 1 diantaranya akhirnya meninggal dunia. Semua pintu nggak ada yang tahu, karyawan semua masuk, tahu terkunci. Disekap ya, Terkunci dari luar ya, Pak? dari dalam. Tersangka berhasil dibekuk oleh sejumlah karyawan tak lama setelah penyerangan terjadi. Kini pria itu masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi guna mengungkap motif di balik serangan brutal tersebut. Rekan, untuk pelaku sudah diamankan, sekarang ada di Polsek Arjawinangun. Kemudian tadi kita lakukan olah TKP di lokasi manajer, ruang manajer ya, manajer cabang di lantai 2. Hingga kini 1 orang terluka berat akibat sabetan parang masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Sedangkan 2 korban lainnya sudah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Diduga kesal ibunya kerap dianiaya, seorang anak di Garut, Jawa Barat tega membacok ayah tirinya dengan sebilah golok hingga kritis. Warga di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat digemparkan oleh peristiwa pembacokan yang dilakukan seorang anak terhadap ayah tirinya dengan sebilah golok. Diduga motif penganiayaan lantaran pemuda itu kesal karena ibunya kerap dianiaya oleh korban. Kini pria yang masih berstatus sebagai pelajar SMA itu diamankan Polres Garut, sementara korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Di informasi lainnya, pemirsa, jasad bocah laki-laki diperkirakan berusia 6 tahun ditemukan mengambang di aliran kali banjir Kanal Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Identitas dan penyebab kematian bocah itu belum diketahui. Menggunakan alat berat, jasad bocah laki-laki yang diperkirakan berusia 6 tahun ini dievakuasi ke darat. Petugas Dinas Kebersihan yang sedang mengeruk sampah dari aliran kali banjir Kanal Barat Tanjung Duren, Jakarta Barat menemukan jasad korban mengambang di antara tumpukan sampah. Kuat dugaan mayat bocah yang mengenakan celana berwarna merah selutut dan kaos biru itu telah meninggal lebih dari 1 hari lantaran jasadnya sudah membengkak. Saya melakukan aktivitas pendorongan sampah di sekatan. Tanpa sengaja saya melihat ada sosok mayat. Mungkin usianya sekitar 5 tahun atau 7 tahun ya, karena perkiraan itu udah lama Bang. Mungkin udah beberapa hari yang lalu karena posisinya kulit udah agak ada yang melupas gitu. Sama kondisi jasad ini juga udah agak bengkak gitu. Untuk mengetahui identitas dan penyebab kematian bocah itu, jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Kasus penemuan mayat ini dalam penanganan Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat. Juan Taruna melaporkan dari Jakarta. Penyergapan terhadap seorang pelaku penikaman pemuda di Bandar Lampung, Lampung berlangsung dramatis. Pasalnya tersangka terus meronta saat ditangkap hingga tembakan peringatan pun dilepaskan. Histeris keluarga mewarnai penyergapan pelaku penikaman terhadap seorang pemuda di Kabupaten Wekanan, Lampung. Pasalnya pemuda berinisial R ini terus meronta melawan penangkapan. Karena itulah aparat gabungan terpaksa melepas tembakan peringatan. Penangkapan dilakukan di tempat persembunyiannya sejak malam tahun baru lalu. Kala itu tersangka menikam seorang pemuda di Bandar Lampung ketika malam pergantian tahun. Sebelum itu dirinya menabrak korban dengan motor hingga jatuh tersungkur. Cemburu terkait dengan pacarnya mereka berdua, antara pelapor sama terlapor dan tersangka, sehingga terjadi konflik di sana dan dipengaruhi juga minuman-minuman keras bertahun baru itu, sehingga terjadilah tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan tersebut. Atas perbuatannya tersangka kini terancam hukuman 7 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Wekanan, Lampung.
Pedagang cilor di Kabupaten Bandung, Jawa Barat berurusan dengan penegak hukum karena membunuh pelajar SMA. Selengkapnya dalam laporan utama sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Patroli bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di siang hari ini. Mencuri sejumlah barang berharga milik wanita penghibur, seorang pria ditangkap polisi. Modus operasi itu ternyata sudah puluhan kali dipraktikkan tersangka di sejumlah kota besar. Petugas kepolisian Taman Sari, Jakarta Barat menangkap pria bernama Fahri, 26 tahun, di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin sore. Ia menjadi tersangka pencurian harta wanita penghibur yang dikencaninya. Selain menggasak ponsel, tersangka menguras uang dalam m-banking dalam ponsel korban dengan total kerugian mencapai 50 juta rupiah. Modus pencurian yang menyasar wanita penghibur itu ternyata telah dipraktikkan puluhan kali di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Tersangka dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Modusnya sendiri ya, berawal dari pelaku mengechat korban lewat medsos. Dan akhirnya setelah sepakat janjian mereka ketemu di suatu tempat atau suatu hotel. Ya, sesampainya di hotel, pelaku pura-pura meminjam handphone korban untuk memesan makanan. Lalu setelah mengetahui PIN korban, ya, pelaku membuat lengah korban. Pedagang cilor di Kabupaten Bandung, Jawa Barat berurusan dengan penegak hukum karena membunuh pelajar SMA. Pedagang itu sakit hati atas ucapan korban yang dinilai tak pantas terhadap ibu tersangka yang sudah meninggal dunia. Di dalam parit yang tertutupi semak belukar di Jalan Sodetan, Bojong Kunci, Pamengpe, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini, sesosok jasad mengenakan jaket dan seragam pramuka ditemukan dalam keadaan membusuk dan sulit dikenali karena bagian kepalanya sudah tak utuh. Mayat itu pertama kali didapati oleh anak-anak yang sedang bermain. Anjing peliharaan yang dibawa mereka saat itu tiba-tiba menggonggong setelah mencium aroma busuk. Temuan mayat langsung dilaporkan ke RT dan RW hingga akhirnya diteruskan ke aparat kepolisian. Warga menduga korban merupakan seorang pelajar kelas 11 di salah satu SMA di Kutawaringin yang hampir 2 pekan hilang. Informasi kemarin hampir 11 hari ke belakang itu ada orang tua warga RW 2 Kampung Hegarsari yang merasa anak kehilangan. Sampai sekarang belum ketemu dan barusan saya tanyakan kepada temannya, dia menghilang itu memakai baju seragam pramuka dan ciri-cirinya pramuka, jaket hitam. Sambil meminta keterangan orang tua dan saksi, tim penyidik Satreskrim Polresta Bandung juga mencari sepeda motor korban yang raib. Otopsi terhadap jenazah di Rumah Sakit Sartika Asih, Kota Bandung juga dilakukan untuk memastikan identitas jenazah. Identitas korban masih kita lakukan pemeriksaan, dimungkinkan anak pelajar 17 tahun, memungkinkan warga masyarakat Bojong Kunci. Tabir kasus pembunuhan terbongkar menyusul penangkapan pemuda berusia 28 tahun. Keterangan saksi menyebut korban yang berusia 17 tahun sering bermain di rumahnya. Sejumlah bukti pembunuhan juga meyakinkan polisi akan keterlibatan pria itu. Tersangka yang berprofesi sebagai pedagang cilor atau jajanan aci telur dan korban rupanya sudah saling mengenal selama 4 tahun. Selama ini korban adalah pelanggan jajanannya. Terkuak, pembunuhan terjadi pada Kamis 11 Januari 2024. Kala itu korban bermain ke rumah kontrakan tersangka di kawasan Pamengpe, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saat keduanya berbincang, korban tiba-tiba mengucapkan perkataan tak senonoh saat melihat foto ibu tersangka yang sudah meninggal. Tak terima dan sakit hati karena ucapan itu, tersangka lalu menghabisi remaja 17 tahun itu dengan tangan kosong. Pada dini hari, tersangka lantas membuang jasad korban di parit bersemak di kawasan Bojong Kunci. Untuk menutupi jejak, motor dan ponsel korban juga sempat dijual. Motifnya adalah tersangka ini sakit hati atas perkataan korban. Ya, ketika korban melakukan kata-kata yang tidak senonoh kepada ibu daripada tersangka, maka tersangka emosi.
Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara karena melanggar KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam kasus ini, aparat kepolisian juga mengamankan seorang penadah yang membeli motor dan ponsel milik korban. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi membekuk 2 kurir narkoba di Tulang Bawang, Lampung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Kita lanjutkan informasi siang hari ini di Patroli. Seorang residivis membobol minimarket di Lamongan, Jawa Timur. Rupanya tersangka sudah mencuri sejumlah rokok di minimarket hingga belasan kali. Seorang pria membobol minimarket di Kecamatan Tikung, Lamongan, Jawa Timur. Ia mengambil sejumlah rokok di toko tersebut. Tindakan kriminal itu terekam CCTV. Berdasar barang bukti CCTV, aparat kepolisian akhirnya meringkus pencuri tersebut. Tak tanggung-tanggung, rupanya residivis kasus sama ini sudah membobol minimarket sebanyak 15 kali di wilayah Lamongan dan Gresik. Ia digiring bersama 2 tersangka kasus pencurian lainnya. Tersangka menjual sejumlah rokok hasil kejahatan itu di media sosial. Atas pencurian tersebut, pihak minimarket mengalami kerugian hingga 100 juta rupiah. Dan masuk melalui atap bagian belakang Alfamart. Kemudian dia masuk, merusak plafon dan mengambil sejumlah barang-barang yang untuk dijual kembali. Kebanyakan adalah rokok. Kini tersangka terancam pasal pencurian dengan pemberatan dengan hukuman 7 tahun penjara. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Tawuran 2 kelompok remaja terjadi di Pasar Rebo, Jakarta Timur hingga menyebabkan 1 tangan korban putus. Sementara polisi mengamankan terduga pelaku tawuran yang menyebabkan 1 orang tewas di Bogor, Jawa Barat. Aparat Polresta Bogor Kota meringkus 5 terduga pelaku tawuran di Kota Batu Ciomas, Kabupaten Bogor. Polisi mengamankan sejumlah senjata tajam, ponsel dan bukti percakapan tawuran. Seorang remaja tewas dalam tawuran yang terjadi di Kelurahan Mulya Harja. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit usai mengalami luka sabetan senjata tajam. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni hukuman di atas 10 tahun penjara. Di Jakarta Timur, tawuran remaja terjadi di Jalan Layang Pasar Rebo. Tawuran 2 kelompok remaja itu saling serang dengan senjata tajam, bambu dan batu. Akibatnya 1 korban terluka. Tangan korban putus terkena sabetan senjata tajam. Korban yang duduk di bangku SMA dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Pemirsa, polisi membekuk 2 kurir narkoba di Tulang Bawang, Lampung. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Patroli. Untuk selanjutnya bergabung dengan program Fokus bersama Zulfikar Nagi. Saya Pratiwi Kusuma, berikut informasinya untuk Anda. Dua orang pria ini disergap aparat kepolisian di Jalan Etanol, Desa Diwi Warga, Tulang Bawang, Lampung. Namun saat digeledah, petugas tidak menemukan barang bukti narkoba. Curiga dengan gerak-gerik keduanya, polisi kemudian menyisir sekitar lokasi penangkapan. Dan benar saja, didapati 2 bungkus sabu-sabu siap edar. Rupanya 2 kurir narkoba itu membuang sabu-sabu ke jalan ketika menyadari sedang dikejar polisi. Barang haram itu didapat dari seorang narapidana untuk diantarkan kepada pembeli. Kemudian pada saat melakukan penggeledahan, para diduga pelaku ini berusaha untuk membuang barang bukti jenis sabu yang berhasil kita amankan, yaitu 2 klip. Polisi kini memburu identitas penyuplai dan penerima sabu-sabu. Sementara kedua pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung.